Harapan besar kembali tertuju kepada pembalap muda kebanggaan Indonesia, Peda Ega Pratama. Setelah mengalami akhir pekan yang mengecewakan pada seri sebelumnya di sirkuit Assen, Belanda, Peda kini bersiap menjalani tantangan baru pada putaran ke-11 kejuaraan dunia Moto3 2026 yang akan berlangsung di Sachsenring, Jerman. Balapan di Sachsenring bukan sekadar seri berikutnya bagi Peda. Sirkuit ini menjadi kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kegagalan di Assen hanyalah sebuah insiden, bukan gambaran dari kemampuan sebenarnya. Pada balapan sebelumnya di Belanda, Peda sebenarnya tampil sangat menjanjikan. Ia mampu bersaing di kelompok depan dan bahkan sempat menunjukkan kecepatan yang membuat banyak pengamat optimistis dirinya mampu meraih hasil besar. Namun nasib berkata lain. Crash yang dialaminya membuat perjuangan Peda harus berakhir lebih cepat. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi pembalap berusia 17 tahun itu. Dalam dunia balap motor, jatuh dan bangkit merupakan bagian dari perjalanan seorang pembalap menuju level tertinggi. Kini semua fokus tertuju ke Sachsenring. Sirkuit yang terletak di Jerman tersebut bukanlah lintasan yang asing bagi Peda Ega. Justru di tempat inilah yang pernah mencatatkan hasil yang sangat membanggakan ketika masih tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Pada musim 2025, Peda berhasil menunjukkan performa luar biasa di Sachsenring. Dalam race 1 yang berlangsung di lintasan basah, ia mampu finish di posisi keempat setelah bertarung sengit sepanjang balapan. Kemudian pada race 2, saat kondisi lintasan kembali kering, Peda tampil sangat dominan. Ia berhasil meraih kemenangan dan berdiri di podium tertinggi setelah mengalahkan para rivalnya. Catatan tersebut menjadi modal kepercayaan diri yang sangat penting menjelang Moto3 Sachsenring 2026. Namun tentu saja tantangan di Moto3 jauh berbeda dibandingkan Rookies Cup. Level persaingan jauh lebih tinggi. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis. Kesalahan sekecil apapun dapat membuat posisi berubah secara drastis. Karena itulah, untuk bisa kembali bersaing di barisan depan, ada beberapa faktor penting yang akan sangat menentukan peluang Peda. Faktor pertama adalah sesi kualifikasi. Di Sachsenring, posisi start memiliki arti yang jauh lebih penting dibandingkan beberapa sirkuit lainnya. Lintasan Sachsenring dikenal sempit dengan karakter tikungan yang sangat teknis. Kesempatan untuk melakukan manuver menyalip tidak sebanyak di sirkuit-sirkuit lain seperti Mugello atau Sepang. Artinya, apabila Peda mampu mengamankan posisi start di barisan depan, peluangnya untuk menjaga ritme balapan akan jauh lebih besar. Sebaliknya, apabila harus memulai balapan dari barisan belakang, perjuangan akan menjadi jauh lebih berat. Pembalap harus melewati kepadatan rombongan sejak tikungan pertama. Risiko bersenggolan maupun kehilangan waktu menjadi lebih besar. Karena itu, sesi latihan bebas dan kualifikasi akan menjadi penentu yang sangat penting. Faktor kedua adalah kemampuan menjaga racing line. Sachsenring merupakan salah satu sirkuit dengan karakter unik di kalender MotoGP. Lintasan yang sempit membuat setiap pembalap harus sangat presisi dalam memilih jalur balap. Kesalahan kecil saat memasuki tikungan dapat dimanfaatkan lawan untuk mengambil posisi. Begitu posisi hilang, tidak mudah untuk merebutnya kembali. Inilah yang membuat konsistensi menjadi sangat penting. Peda harus mampu menjaga fokus sepanjang balapan, tidak hanya cepat, tetapi juga minim kesalahan. Faktor ketiga datang dari pengalaman. Di antara banyak pembalap muda Moto3, Peda memiliki keuntungan karena sudah mengenal karakter Sachsenring. Pengalaman kemenangan yang pernah diraihnya di lintasan ini tentu menjadi modal yang tidak dimiliki semua pembalap. Ia sudah memahami titik pengereman, sudah mengenal karakter tikungan, dan telah merasakan bagaimana cara menjaga ritme balapan di Sachsenring. Meski demikian, pengalaman saja tentu tidak cukup. Moto3 memiliki motor yang berbeda, strategi yang berbeda, serta persaingan yang jauh lebih ketat. Karena itu,
Pengalaman tersebut harus dipadukan dengan persiapan yang matang. Faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah pekerjaan tim teknis Honda Team Asia. Kesuksesan seorang pembalap tidak hanya ditentukan oleh kemampuan di atas motor. Di balik layar, terdapat tim mekanik dan teknisi yang bekerja keras menyiapkan motor dengan setelan terbaik. Karakter Sachsenring menuntut motor yang stabil saat memasuki tikungan panjang sekaligus tetap memiliki akselerasi yang baik ketika keluar tikungan. Setelah suspensi harus benar-benar disesuaikan dengan karakter lintasan. Distribusi tenaga mesin juga harus diatur agar motor tetap mudah dikendalikan. Selain itu, manajemen ban menjadi aspek yang sangat krusial. Ban harus mampu bertahan hingga akhir balapan tanpa kehilangan performa secara signifikan. Kesalahan dalam menentukan setelan dapat membuat pembalap kesulitan mempertahankan kecepatan di lap-lap akhir. Karena itu, kerjasama antara PEDA dan tim teknis Honda Team Asia akan menjadi salah satu kunci utama. Selain faktor teknis, aspek mental juga memiliki peranan yang sangat besar. Crash di Asen tentu memberikan pelajaran berharga. Namun pembalap hebat adalah mereka yang mampu bangkit setelah mengalami kegagalan. Sepanjang karirnya, PEDA sudah berkali-kali menunjukkan mental yang kuat. Ia tidak pernah larut dalam hasil buruk. Sebaliknya, setiap kegagalan selalu dijadikan bahan evaluasi untuk tampil lebih baik pada balapan berikutnya. Mental seperti inilah yang kini kembali dibutuhkan. Apalagi Sachsenring merupakan sirkuit yang pernah memberikan kenangan indah bagi dirinya. Dukungan masyarakat Indonesia juga dipastikan akan kembali mengalir deras. Setiap seri Moto3 kini selalu mendapat perhatian besar dari para penggemar balap tanah air. Banyak yang berharap PEDA mampu mengulang prestasi gemilangnya di Sachsenring tahun lalu. Meski demikian, target utama tentu bukan sekadar mengejar podium. Yang lebih penting adalah menunjukkan konsistensi, meraih poin, dan terus berkembang sebagai pembalap muda di kejuaraan dunia Moto3. Karena proses menuju pembalap papan atas dunia tidak dibangun dalam satu balapan saja, melainkan melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan, pengalaman, serta pembelajaran. Kini hitungan menuju balapan di Sachsenring semakin dekat. Seluruh persiapan terus dimatangkan. PEDA EGA siap membuka lembaran baru setelah insiden di Asen. Jika mampu menjalani kualifikasi dengan baik, memperoleh posisi start yang ideal, didukung motor yang kompetitif, serta mempertahankan konsentrasi sepanjang balapan, peluang PEDA untuk finish di barisan depan tentu akan semakin terbuka. Mampukah Sachsenring kembali menjadi saksi kebangkitan PEDA EGA Pratama? Bisakah pembalap muda Indonesia itu kembali memberikan kejutan di panggung Moto3 dan mengharumkan nama merah putih? Jawabannya akan segera kita saksikan pada seri ke-11 Moto3 2026 di Sachsenring, Jerman. Seluruh pecinta balap Indonesia tentu berharap lintasan yang pernah menghadirkan kemenangan bagi PEDA kini kembali menjadi tempat lahirnya hasil terbaik dalam perjalanan karirnya di kejuaraan dunia Moto3.